Perkenalkan, nama saya Ana Yulianti Situmayang, 1703010077. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan pengelolaan lahan rawa. Yang pertama adalah rawa pasang surut. Jurnal Rawa Pasang Surut dengan judul yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Pasang Surut melalui Pengelolaan Lahan dan Komoditas. Nama jurnalnya itu Jurnal Agrovigor. Penulisnya Dakia Najemi A. Hairani dan Nurita. Permasalahan yang terjadi pada jurnal rawa pasang surut ini adalah yang pertama, genangan air menjadi kendala pembangunan terutama pada lahan bertipe luapan A yang sering mengalami kebanjiran karena keadaan topografinya menyulitkan pembuangan airnya. Yang kedua adalah kemasaman tanah yang tinggi, dan itu sangat dipengaruhi oleh keseimbangan reaksi kimia dalam tanah dan ketersediaan unsur hara dalam tanah terutama fosfat. Yang ketiga adalah karakteristik lahan yang menjadi masalah dalam pengembangan pertanian di lahan pasang surut, yaitu fluktuasi rezim air, beragamnya kondisi fisika kimia tanahnya, tingginya kemasaman tanah, dan asam organik pada lahan sulfat masam. Yang keempat adalah zat beracun. Zat beracun sangat umum dijumpai pada lahan pasang surut ini, yaitu aluminium, besi, hidrogen sulfida, dan air garam atau natrium. Yang kelima adalah salinitas. Salinitas di lahan pasang surut disebabkan oleh adanya intrusi air laut yang biasanya terjadi pada bulan Juli sampai September. Salinitas yang tinggi pada zona perakaran akan menghambat penyerapan air dan unsur hara. Bahkan pada konsentrasi tinggi dapat menyedot air dalam sel tanaman, sehingga tanaman menjadi kering. Penyelesaian pada jurnal rawa pasang surut yaitu yang pertama adalah pembuatan penataan lahan sistem surjan dalam usaha tani di lahan rawa memegang peranan penting karena memiliki keuntungan. Yang pertama, intensitas penggunaan lahan meningkat. Yang kedua, beragam produksi pertanian dapat dihasilkan. Yang ketiga, risiko kegagalan panen dapat dikurangi. Yang keempat, stabilitas produksi dan pendapatan meningkat. Yang kedua penyelesaiannya itu adalah penerapan sistem tanah air atau pengelolaan air di petakan lahan untuk memperlancar aliran air masuk dan keluar petakan lahan sehingga terjadi pencucian. Selain itu dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan. Yang ketiga adalah pemilihan komoditas tanaman yang aditif atau mengidentifikasi jenis komoditas. Untuk pengembangan agribisnis di lahan pasang surut sangat penting karena dapat memberikan hasil optimal pada kondisi lahan yang spesifik, dapat menyebabkan beberapa jenis komoditas dan varietas tertentu saja yang dapat tumbuh dan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya adalah pemberian bahan ameliorasi dan pupuk, merupakan faktor penting selain pengaturan tata air untuk memperbaiki kondisi fisika kimia tanah. Lalu yaitu pengakeragaman komoditas perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kegagalan panen. Yang kedua yaitu adalah rawa sulfat masam. Jurnal rawa sulfat masam yaitu adalah yang berjudul Pengelolaan Lahan Sulfat Masam untuk Pengembangan Pertanian. Nama jurnal yaitu Jurnal AgroScience. Penulisnya Agus Salim Masudini. Permasalahan dalam jurnal itu yang pertama adalah terdapatnya lapisan pirit atau FeS2 yang di dalam tanah sulfat masam yang kedalamannya sangat bervariasi dari satu lokasi dan lokasi lainnya, sehingga dapat menimbulkan masalah terutama dalam kaitannya dengan penyiapan lahan. Yang kedua adalah karakter tanahnya. Karakter tanah dari tanah sulfat masam ini adalah memiliki kurang menguntungkan bagi usaha pertanian pangan. Di antaranya itu adalah kemasaman tanah yang sangat tinggi, tingkat kesuburan tanah rendah terutama KAT unsur hara, NPK, dan timbulnya keracunan besi.
Yang ketiga adalah penerapan teknologi pengelolaan sumber daya dan lahan, khususnya lahan sulfat masam secara parsial. Selain memerlukan input dan biaya lebih tinggi, juga dampaknya lama terhadap peningkatan produktivitas lahan, sehingga hasilnya tidak optimal dan berkelanjutan penerapannya oleh petani yang sangat rendah. Penyelesaian dari permasalahan dari jurnal sulfat masam ini adalah yang pertama, pembangunan sistem jaringan tata air, yaitu meliputi pembagian fungsi yakni saluran primer, sekunder, dan tersier, dan yang disusun dalam sistem berbentuk garpu atau sistem tanah air, sistem sisir. Yang kedua adalah penerapan penataan lahan, dan sistem tata air dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan, dan juga dapat meningkatkan intensitas penggunaan lahan dan penerapan beragam pola tanam serta pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah teknologi pengelolaan sumber daya terpadu, adalah memadukan teknologi pengelolaan sumber daya yang tak berupa tanah, air, bahan ameliorasi, pupuk, dan tanaman secara serasi dan sinergi. Penerapan teknologi ini dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan secara lebih cepat. Juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan biaya yang rendah. Yang terakhir adalah pengelolaan tanah yang benar. Pengelolaan tanah dapat memberikan hasil yang baik dari segi fisik lahan, dan hasil tanaman adalah dengan membajak singkal atau tajak, diikuti oleh rotary atau glebek yang dikombinasi dengan herbisida. Yang ketiga adalah rawa gambut. Nama jurnalnya itu adalah pengelolaan lahan gambut untuk perkebunan karet yang ditumpah sarikan dengan tanaman nanas. Penulisnya itu adalah Yusriyadi Ikramullah. Dan di jurnal ini terdapat permasalahannya. Yang pertama adalah kendala dari pengolahan di lahan gambut ini, yaitu pH tanah yang sangat masam, adanya lapisan pirit dan pasir, rendahnya daya tampung, penurunan permukaan gambut, kematangan dan ketebalan yang berbeda-beda, tingkat kesuburan yang rendah, kondisi gambut yang jenuh air, bahkan tergenang ketika musim hujan dan kering saat kemarau. Yang terakhir adalah ancaman kebakaran yang sangat tinggi. Penyelesaian dari permasalahan pada lahan gambut ini adalah yang pertama, memaksimalkan potensi lahan gambut untuk perkebunan harus ditumpah sarikan dengan tanaman lain, karena pengelolaan lahan gambut dengan tanaman tahunan akan memberikan nilai ekonomis yang lebih apabila ditumpah sarikan dengan tanaman pangan ataupun hortikultura. Yang kedua adalah dalam pengelolaan lahan air. Sistem drainase yang baik dan benar sangatlah dibutuhkan pada lahan gambut, karena untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, sistem drainase yang buruk akan mempercepat kerusakan lahan gambut. Dan komponen terpenting dalam pengaturan tata air di lahan gambut adalah bangunan pengendalian yang berupa pintu air di setiap saluran air. Yang ketiga adalah dalam pengelolaan kesuburan tanahnya. Unsur P dan K merupakan unsur utama yang perlu ditambahkan untuk berbagai tanaman tahunan di lahan gambut. Karena jika unsur ini tidak ada, maka akan membuat pertumbuhan tanaman menjadi terganggu, dan tanaman yang dihasilkan akan menjadi tidak baik. Keempat adalah rawa lebak. Jurnal rawa lebak. Nama jurnal itu adalah peningkatan produksi padi di lahan lebak sebagai alternatif dalam pengembangan lahan pertanian keluar Pulau Jawa. Penulis jurnal ini adalah Surdayanto Dejamhari. Permasalahan yang terjadi pada lahan lebak ini adalah yang pertama, genangan air dan banjir yang datangnya tidak menentu atau secara mendadak, dan bila terjadi musim kemarau terjadi kekeringan sehingga lahan hanya dapat diusahakan satu kali dalam setahun. Yang kedua adalah daerah lahan lebak ini memiliki daerah yang rendah karena rendah dan dekat dengan aliran sungai,
maka selalu dipengaruhi dengan adanya pasang surut air sungai. Yang ketiga adalah penggenangan air tergantung dari topografi lahan, pola hujan, dan tingginya air. Selain dari permasalahan rawa lebak, yaitu yang pertama adalah menerapkan teknologi baru, yaitu dengan pembuatan sawah dengan sistem surjan. Yang kedua adalah pengelolaan air di lahan rawa lebak, yaitu bisa mengatasi jika kekurangan serta kelebihan air di lahan rawa lebak. Yang ketiga adalah lahan rawa lebak yang marginal dapat ditingkatkan melalui penerapannya teknologi yang tepat. Demikianlah penjelasan saya mengenai permasalahan dan pengelolaan lahan rawa. Sekian dan terima kasih.